Berikut ini beberapa settingan wajib di HP Samsung, terutama untuk HP Samsung yang baru dibeli. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya, pastikan kalian simak video ini hingga selesai. Nah, untuk settingan yang pertama adalah tombol samping. Nah, di sini di HP Samsung kalian, coba kalian klik dan tahan di bagian tombol samping, biasanya itu akan muncul Bixby ya. Nah, pada umumnya itu kalau kita tekan tombol power, itu biasanya muncul opsi untuk mematikan daya ataupun merestart HP kita ya, teman-teman ya. Nah, jadi di HP Samsung itu sekarang rata-rata munculnya Bixby. Jadi teman-teman bisa mengubahnya ya. Nah, jadi kita ubah menjadi opsi untuk mematikan HP ataupun merestart HP kita. Jadi masuk ke pengaturan, kalian gulir ke bawah, kemudian pilih di bagian fitur lanjutan. Kemudian pilih tombol samping, lalu di sini kalau masih pilihannya aktifkan Bixby, kalian pilih menu matikan daya. Nah, sekarang kalian coba untuk tekan dan tahan di bagian tombol powernya, maka akan muncul opsi untuk mematikan daya ataupun merestart HP Samsung kita ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut untuk settingan selanjutnya. Biasanya saya akan setting di bagian pusat kontrol. Nah, di sini di pusat kontrol kalian bisa menambahkan item-item menu yang sering kalian gunakan. Misalnya untuk membuka senter, kemudian mengambil screenshot atau gambar layar dan lain sebagainya. Nah, jadi kalian bisa urutkan untuk menu-menu yang sering kalian gunakan saja di bagian depannya ya. Nah, caranya cukup mudah. Kalian silahkan masuk ke pusat kontrol atau panel cepat seperti ini, kemudian klik di bagian icon pensil. Kemudian di sini ada atas dan penuh. Kalau untuk atas di bagian ini kalian bisa edit, kalian bisa tambahkan beberapa di sini yang sering kalian gunakan saja ya. Nah, misalnya kalau yang ini nggak digunakan, kalian kurangi aja. Kemudian kalian tambah yang sering kalian gunakan. Kemudian lalu klik selesai. Lalu di bagian penuh kalian juga bisa edit. Teman-teman bisa mengubah posisinya. Nah, seperti ini. Kita ubah ke atas. Kemudian dari samping ini juga kita bisa ubah. Nah, misalnya yang ini kita ubah ke bagian depan ya. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian bawah ini apabila belum terdaftar ke atas, kemungkinan ada menu-menu yang mungkin kalian butuhkan, kalian bisa tambah, lalu dia akan berpindah di bagian atas ini ya. Nah, tinggal klik tambah aja, maka dia akan bertambah ke atas. Kalau udah, klik selesai. Kemudian selanjutnya di bagian ini saya juga akan mengaktifkan yang ini. Nah, akses instan pengaturan cepat ini kalau belum aktif tampilannya seperti ini. Ketika kita usap panel notifikasi atau panel cepat, maka akan muncul panel notifikasi juga, kemudian muncul yang ini pusat kontrolnya, cuman munculnya nggak full ya. Nah, seandainya kita aktifkan yang ini, maka dia akan tampil full. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya. Saya akan menghapus aplikasi-aplikasi yang tidak dibutuhkan atau tidak digunakan ya. Nah, daripada menjadi beban penyimpanan di HP kita, alangkah bagusnya dihapus saja ya. Nah, cara menghapusnya cukup mudah. Kalian tinggal klik dan tahan pada aplikasinya, kemudian pilih hapus instalasi, maka aplikasinya akan terhapus. Nah, jadi teman-teman silahkan hapus saja aplikasi-aplikasi yang ada yang tidak dibutuhkan ya. Karena biasanya di HP baru itu memang banyak aplikasi-aplikasi yang terunduh secara otomatis ya. Oke, kita lanjut untuk settingan selanjutnya. Biasanya saya akan mengaktifkan atau setting di bagian keyboard ya, teman-teman ya. Nah, jadi langsung saja masuk ke pengaturan, kemudian kalian gulir ke bawah, lalu kalian klik di bagian manajemen umum. Nah, lalu di sini ada yang namanya pengaturan keyboard Samsung, kalian klik aja. Nah, di sini kalau aktif teks prediktifnya kalian bisa nonaktifkan agar tidak mengganggu pada saat teman-teman chat secara singkat ya. Kemudian selanjutnya di sini biasanya saya masuk ke opsi pengetikan, kemudian huruf besar otomatis ini kalau nggak mau bisa dinonaktifkan aja ya. Lalu selanjutnya yang ini wajib diaktifkan, yaitu toolbar keyboard. Nah, yang ini saya aktifkan. Kemudian saya akan masuk di bagian ini tata letak. Biasanya saya akan mengaktifkan tombol angka dan karakter alternatif. Nah, dia kalau belum muncul tombol angka, dia tampilnya hanya seperti ini ya. Jadi lebih mudah kalau kita mengaktifkan tombol angka, jadi angkanya muncul di bagian atasnya. Kemudian karakter alternatifnya juga diaktifkan saja agar mudah kita menggunakannya ya. Kemudian kita lanjut, kita keluar dari sini. Kemudian di sini ada tata letak, kemudian ukuran dan transparansi. Nah, di sini teman-teman bisa mengatur ukuran dan transparansinya. Lalu di bagian ukuran font kalian juga bisa mengatur. Kalau di sini udah netral ya di tengah. Nah, biasanya saya hanya mengaktifkan beberapa settingan di keyboard Samsung. Kemudian biasanya saya akan setel di bagian toolbarnya. Nah, kita bisa menambahkan item-item menu di bagian toolbar ini yang sering kita gunakan. Nah, misalnya ini ada papan klip, kemudian di sini untuk menyalin, memotong dan menempel. Nah, di sini kalian juga bisa edit dengan cara klik di bagian titik 3. Kemudian kalau kalian mau nambah, tinggal pilih lalu letakkan di atas ya. Nah, kalau tidak digunakan, menu ini banyak tidak digunakan, kalian bisa simpan atau sembunyikan di bawah. Caranya seperti ini, kalian klik dan tahan, lalu geser ke bawah. Nah, kalian ulangi aja.
caranya sangat mudah sekali ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa tambahkan menu di toolbar yang sering kalian gunakan. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya. Biasanya saya akan setting di bagian tampilan layar depan ya teman-teman ya. Untuk tampilan layar depan ini atau tata letaknya biasanya ada dua mode. Nah, di sini kita masuk ke pengaturannya, kita klik dan tahan di bagian layar depan, di bagian layar yang kosong, kemudian pilih pengaturan, lalu pilih tata letak layar depan. Nah, di sini biasanya untuk default itu layar depan dan layar aplikasi seperti ini. Dia di bagian layar depan ada aplikasi, kemudian di layar aplikasinya juga ada ya. Kalau hanya layar depan, aplikasinya terpusat semuanya di bagian layar depan. Nah, kalian bisa pilih mau pakai yang mana. Nah, kalau udah klik gunakan. Nah, di sini karena tadi saya sudah pilih hanya layar depan, jadi ini gunakannya nggak bisa diklik ya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, biasanya saya akan menambahkan widget. Nah, kita klik dan tahan, lalu pilih widget, kemudian cari widget yang kalian inginkan. Nah, bisa menambahkan aplikasi, kemudian yang lainnya ya, item yang lainnya atau alat lainnya. Seperti salah satunya yaitu menampilkan jam ya, teman-teman ya. Nah, biasanya saya akan menambahkan jam. Kita bisa pilih di sini ada beberapa model. Kita klik dan tahan, lalu geser ke atas dan kita atur untuk ukurannya. Lalu selanjutnya saya akan yang ini di bagian layar depan ini untuk aplikasi Google itu biasanya saya akan gabungkan di dalam ini apabila aplikasi tersebut jarang saya gunakan ya. Nah, saya masukkan ke sini. Kemudian saya akan menambahkan aplikasi yang sering saya gunakan seperti WhatsApp. Saya akan letakkan di bagian depan agar mudah mengaksesnya. Nah, kemudian biasanya saya akan masuk di bagian settingan yang tadi. Saya akan mengunci tata letak layar depan ini agar aplikasinya tidak mudah berpindah ya. Jadi kita klik dan tahan di bagian layar kosong, kemudian pilih pengaturan. Lalu di sini kunci tata letak layar depan ini kalau belum aktif, kalian aktifkan ya untuk menguncinya. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya. Biasanya saya akan mengaktifkan yang namanya usap ke bawah untuk melihat panel notifikasi ya. Nah, jadi kita klik dan tahan, lalu pilih pengaturan. Kemudian di bagian usap ke bawah untuk panel notifikasi ini kalian aktifkan. Jadi apabila teman-teman ingin melihat notifikasi ataupun kalian ingin masuk ke pusat kontrol dengan cepat, kalian nggak perlu usap dari atas seperti ini atau seperti ini. Jadi cukup dari bawah sini aja atau dari tengah juga bisa ya. Kalian usap aja seperti ini. Nah, maka akan menampilkan notifikasi. Oke, kita lanjut untuk settingan selanjutnya. Biasanya saya akan mengatur waktu tunggu layar. Nah, biasanya untuk HP baru itu waktunya sangat singkat sekali sehingga layar HP kita menjadi cepat mati atau cepat terkunci ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk mengaturnya masuk aja ke pengaturan. Nah, setelah teman-teman masuk di bagian pengaturan, kalian silahkan gulir ke bawah lalu pilih di bagian tampilan. Lalu kalian gulir lagi. Nah, di sini ada yang namanya waktu tunggu tampilan layar, kalian klik. Lalu di sini teman-teman bisa atur untuk waktu yang kalian inginkan. Biasanya untuk HP baru itu singkat sekitar 15 detik atau 30 detik saja ya. Nah, kalau sudah dipilih kalian bisa keluar dari sini. Oke, kita lanjut untuk settingan selanjutnya adalah menghilangkan suara dan getar ya. Nah, biasanya untuk HP baru apabila kita mengelik keypad panggilan seperti ini ataupun kita klik keyboardnya biasanya ada bunyi ya teman-teman ya, bunyi dan getar. Nah, jadi kalau teman-teman tidak suka seperti itu kalian bisa hilangkan ya. Nah, caranya cukup mudah sekali. Kalian silahkan masuk aja ke pengaturan. Kemudian di sini kalian pilih di bagian yang namanya suara dan getar ya. Nah, kalian klik di bagian suara dan getar. Kemudian di sini kalian bisa lihat di sini ada yang namanya suara sistem. Nah, teman-teman bisa mengatur suara sistemnya. Kalian bisa kecilkan ataupun besarkan. Kemudian di sini biasanya saya akan menonaktifkan interaksi sentuh, keypad panggilan, keyboard Samsung juga saya nonaktifkan suaranya agar tidak berisik ya. Biasanya saya akan menyisahkan pengisian daya dan buka kunci layar. Kemudian volume sistemnya kalian bisa atur. Nah, ini dia. Nah, ini ada nada dering, media, notifikasi, sistem, dan Bixby Voice ya. Nah, biasanya saya akan ubah menjadi setengah aja. Kemudian di sini getaran sistem yang ini di bagian ini untuk getar. Nah, untuk getar ini kalian bisa atur intensitasnya. Kemudian teman-teman juga bisa pilih. Nah, biasanya saya akan nonaktifkan interaksi sentuh. Ini saya nonaktifkan, rata-rata saya nonaktifkan ya. Biasanya saya akan menyisahkan pengisian daya aja. Yang lainnya saya nonaktifkan. Jadi teman-teman bisa tiru settingan ini jika kalian mau ya. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya. Biasanya saya akan mengaktifkan yang namanya ketuk 2 kali untuk menyalakan layar ataupun ketuk 2 kali untuk mematikan layar. Nah, seperti ini. Jadi kita nggak perlu menekan tombol power atau tombol daya lagi untuk mengunci ataupun membuka kunci. Caranya cukup mudah. Kalian masuk aja ke pengaturan. Kemudian selanjutnya kalian gulir lalu pilih di bagian fitur lanjutan. Nah, lalu setelah kalian masuk di bagian fitur lanjutan, pilih di bagian gerakan dan gestur.
Lalu di sini kalian aktifkan aja, ketuk 2 kali untuk menghidupkan layar, kalian aktifkan, kemudian ketuk 2 kali untuk mematikan layar, kalian aktifkan juga. Nah, cara ini bisa digunakan di bagian home screen di layar yang kosong untuk mematikan layar ya. Nah, di sini kita ketuk 2 kali. Nah, maka layarnya akan terkunci atau menjadi gelap. Kemudian kita ketuk 2 kali, maka akan menyala lagi. Dan silahkan buka kuncinya. Oke, kita lanjut untuk settingan selanjutnya adalah kunci layar ya. Nah, jadi settingan ini cukup wajib menurut saya karena untuk melindungi HP kita ataupun privasi kita agar tidak mudah diakses sembarangan orang ya, teman-teman ya. Nah, jadi untuk mengaktifkan kunci layar, teman-teman bisa masuk di bagian pengaturan. Lalu kalian gulir ke bawah. Di sini teman-teman cari di bagian keamanan dan privasi. Kalian klik. Nah, selanjutnya kalian masuk di bagian kunci layar. Lalu di sini pilih kunci layar. Nah, jika teman-teman belum membuat kunci layarnya, silahkan buat terlebih dahulu. Ada beberapa pilihan, ada pola, pin, dan sandi ya. Nah, ini saya sudah buat sebelumnya. Nah, jadi kalian silahkan sesuaikan aja mau pakai yang mana. Ada pin, kata sandi, dan pola. Kemudian teman-teman juga bisa mengaktifkan kunci biometrik, kunci wajah, dan sidik jari ya. Nah, di sini kalau sudah kalian aktifkan kunci layarnya, kemudian kalian baru bisa mengaktifkan sidik jari dan wajah. Nah, saya sarankan kalian mengaktifkan kunci sidik jarinya agar untuk membuka kunci layarnya cukup mudah. Tinggal kalian tempelkan sidik jari kalian, maka kuncinya sudah bisa dibuka ya. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya adalah fast charging dan lindungi baterai. Nah, agar usia baterai kita itu lebih panjang umur, teman-teman bisa aktifkan settingan ini ya. Nah, jadi kalian masuk ke pengaturan, lalu kalian gulir ke bawah, kalian klik di bagian perawatan perangkat. Nah, di sini biasanya ada yang namanya baterai, kalian klik aja di bagian baterai. Lalu di sini kalian silahkan aktifkan yang ini, lindungi baterai. Nah, jadi untuk memperpanjang masa pakai baterai, batasi pengisian daya maksimum ke 85%. Nah, jadi tujuannya ini adalah agar baterai HP kita itu lebih awet ya teman-teman ya. Jadi nggak perlu diisi atau dicas secara penuh. Kemudian kalau sudah mencapai batas 85%, maka HP kita akan berhenti mengisi dayanya ya. Dia akan berhenti secara otomatis. Kemudian selanjutnya untuk fast chargingnya, teman-teman bisa masuk di bagian pengaturan pengisian daya. Nah, ini pengisian daya cepat kalian aktifkan aja. Kemudian info pengisian dayanya silahkan kalian aktifkan aja. Nah, pengisian daya cepat ini agar proses pengisian dayanya atau proses cas HP kita itu menjadi lebih cepat ya. Oke, kita lanjut untuk settingan selanjutnya yaitu RAM plus atau RAM virtual ya. Nah, jadi teman-teman yang sering menggunakan aplikasi yang size-nya berat atau kalian suka multitasking sehingga membutuhkan RAM yang lebih besar, teman-teman bisa mengaktifkan yang namanya RAM plus. Nah, jadi untuk mengaktifkannya kalian masuk ke pengaturan, lalu selanjutnya kalian gulir ke bawah, kemudian kalian cari di bagian perawatan perangkat. Nah, di sini kalian klik, lalu selanjutnya pilih di bagian memori. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada yang namanya RAM plus. Di sini kalian klik, lalu kalian aktifkan. Kemudian teman-teman silahkan pilih RAM yang kalian inginkan. Nah, kemudian kalau sudah kalian pilih, lalu pilih mulai ulang, maka HP kalian akan di restart sebentar. Nanti kalian cek lagi di bagian ini, pasti RAM-nya akan bertambah. Oke, kita lanjut untuk setting berikutnya yaitu navigasi gestur. Nah, untuk navigasi gestur ini bersifat opsional, bisa kalian aktifkan jika mau. Kalau tidak mau dinonaktifkan atau menggunakan navigasi tombol juga tidak masalah ya. Nah, jadi untuk mengaktifkannya kalian masuk ke pengaturan, kemudian kalian gulir ke bawah. Kalian cari di bagian yang namanya tampilan. Nah, di sini kalian pilih di bagian bilah navigasi. Kemudian di sini pilih gestur usap. Nah, maka nanti tombol navigasi di bawah akan menghilang dan layar HP kalian menjadi lebih full ya, tanpa ada menggunakan tombol navigasi. Nah, untuk cara penggunaannya cukup mudah. Kalian apabila ingin menekan tombol kembali, tinggal usap aja dari kanan ataupun dari samping kiri. Kemudian untuk kembali ke home screen, kalian tinggal usapkan dari bawah ke atas. Kemudian untuk recent up, kalian tinggal usap dari bawah ke atas dengan cara ditahan. Nah, seperti itu. Oke, itu saja teman-teman untuk beberapa settingan di HP Samsung. Apabila ada tambahan yang lainnya, kalian bisa cantumkan di kolom komentar video ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.